Gebrakan terbaru Prabowo Subianto tampaknya siap membuat Indonesia jauh lebih maju. Sang presiden berencana untuk membangun PLTN dengan tenaga nuklir. Bahkan rencana ini sudah mulai berjalan dengan menggandeng Rusia dan Spanyol. Hal ini langsung membuat Indonesia menjadi negara paling maju di kawasan ASEAN. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Menggandeng Rusia dalam investasi nuklir. Prabowo Subianto nggak henti-hentinya membuat gebrakan besar untuk merevolusi Indonesia. Kali ini sang presiden kembali bikin geger dengan proyek baru di sektor nuklir. Pak Prabowo nampaknya sangat serius untuk merombak kebijakan di bidang tersebut. Buktinya Bumi Nusantara gencar mengimpor reaktor nuklir dari sejumlah negara seperti Spanyol, Jamaika, dan Hongaria. Kabarnya, valuasi peralatan tersebut mencapai 155 juta dolar atau setara 2 triliun rupiah. Hal ini dilakukan pemerintah Indonesia untuk mendukung ambisi nuklir RI1 dalam beberapa tahun mendatang. Pak Prabowo ingin program pembangunan pusat tenaga listrik nuklir segera dimulai. Jika keputusan sudah diambil, mungkin butuh waktu 10-15 tahun lagi hingga pusat tenaga nuklir pertama bisa beroperasi. Ungkap Hashim Joyo Hadikusumo selaku petinggi Partai Gerindra. Selain itu, ambisi Pak Prabowo juga ditunjukkan dengan keberaniannya untuk menggandeng Rusia. Di sektor energi nuklir, saya membahas ini dengan beberapa institusi terkait. Kemungkinan kami bekerja sama di bidang reaktor modular dan reaktor utama, tegas RI1. Bahkan rencana ini kembali dibahas pada peringatan 75 tahun hubungan kedua negara. Alhasil, Rusia dikabarkan siap membantu pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia. Kemarin pembicaraan antara delegasi Rusia dan Pak Prabowo dan tim itu juga termasuk nuklir. Kita mau bangun nuklir, dan Rusia menawarkan salah satu proposal yang paling bagus menurut orang-orang teknis, ujar Hashim Joyo Hadikusumo. Selain itu, negeri beruang merah juga siap melakukan riset bersama tanah air. Penelitian ini bakal mendorong kemajuan Indonesia di bidang nuklir, terutama soal produksi energi dan farmasi. BRIN siap mendukung kolaborasi internasional, khususnya yang terbaru dalam bidang nuklir dan reaktor penelitian, serta pengembangan radiofarmaka untuk pengobatan kanker. Ungkap Yandrianto selaku petinggi BRIN. Rencana strategis Prabowo bangun PLTN. Kerjasama nuklir pemerintah Indonesia dan Rusia memiliki banyak tujuan strategis. Salah satu yang menjadi prioritas adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Apabila proyek PLTN ini berhasil direalisasikan, Indonesia berpotensi mengalami lompatan signifikan dalam sektor energi. Pasalnya, investasi nuklir dunia diprediksi akan semakin meningkat. Dilansir dari International Energy Agency, investasi nuklir global berpotensi meningkat hingga 120 miliar US dollar pada 2030. Angka tersebut bergantung pada komitmen pemerintah dan kebijakan energi. Menariknya, pemerintah dikabarkan telah mempercepat proyek nuklir ini. Menurut Dirjen EBT Kementerian ESDM, Enia Listiani Dewi, keputusan akhir kini tinggal menunggu persetujuan Presiden. Nanti begitu Kepres keluar, ada mandatori dari Presiden ke Menteri ESDM. Maka kita bisa menampak ke tonggak yang pertama, yaitu kesiapan pembuatan komitmen terhadap PLTN tersebut, ujar Enia. Sontak langkah Indonesia dalam mengembangkan energi bersih langsung diapresiasi banyak negara. Sebut saja Spanyol yang merupakan mitra utama ekspor reaktor nuklir ke tanah air. Buktinya, nilai ekspor reaktor nuklir dari Spanyol ke tanah air langsung melonjak signifikan. Pada 2023, angka tersebut naik dari 80 juta US dollar menjadi 118 juta US dollar. Di sisi lain, Spanyol nggak hanya mengirim reaktor nuklir semata. Pasalnya, perusahaan asal negeri Matador, Empresarios Agrupados, dikabarkan juga akan mengerahkan tenaga ahlinya untuk proyek ini. Dilansir dari Forum Nuklir, perusahaan tersebut akan mengirimkan 1.250 insinyur nuklir ke Indonesia. Pengiriman tersebut dalam rangka membantu Bumi Nusantara membangun PLTN generasi 4. Dukungan banyak negara terhadap proyek nuklir Indonesia merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam mewujudkan proyek prestisius tersebut.
Dapatkan kaos polos pria dengan harga murah, cek keranjang kuning di bawah ini. Dampak positif Indonesia. Pembangunan PLTN di Indonesia disebut membawa dampak positif bagi masa depan energi nasional. Penggunaan nuklir sebagai energi bersih akan menjadikan Indonesia lebih maju dalam transisi energi. Nggak heran jika Prabowo Subianto semakin yakin mengembangkan sumber energi tersebut di bumi Nusantara. Energi nuklir termasuk salah satu sumber daya yang paling bersih dan berkelanjutan. Selain itu, Indonesia memiliki potensi energi lain yang luar biasa, termasuk cadangan geotermal terbesar di dunia, ujar Prabowo. Pernyataan sang presiden tersebut bukan sekadar isapan jempol belaka. Buktinya menurut laporan Badan Informasi Energi Amerika Serikat, PLTN tidak menghasilkan polusi udara seperti energi fosil. Sementara itu, Profesor Northwestern University Thomas Irem menyebut energi nuklir sebagai solusi terampuh dalam mengatasi masalah pemanasan global. Energi terbarukan dianggap oleh banyak orang sebagai solusi untuk pemanasan global. Energi terbarukan dapat memberikan kontribusi, namun hanya dengan energi nuklir yang canggih, ujar Thomas. Di lain sisi, rencana pembangunan PLTN semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai negara terdepan di ASEAN. Pasalnya, belum ada negara di kawasan ini yang telah mengembangkan energi nuklir. Sebagai contoh, Malaysia baru merencanakan pembangunan PLTN perdananya pada 2035. Menteri Transisi Energi Malaysia, Fadilah Yusof, menyebut pihaknya masih memerlukan kajian lebih lanjut. Penerapan energi nuklir dalam sistem tenaga listrik kita akan bergantung pada hasil studi kelayakan yang sedang berlangsung, yang memperhitungkan berbagai aspek ekonomi, teknis, serta sosial dan pengembangan nuklir, ujar Fadilah. Di lain sisi, negara-negara ASEAN lainnya belum memiliki rencana konkret membangun PLTN. Besarnya dana serta kebutuhan sumber daya yang besar menjadi tantangan dalam mewujudkan proyek ini. Tanggapan media asing. Gebrakan Prabowo Subianto lagi-lagi sukses mencuri perhatian dari asing. Sejumlah media internasional memberitakan langkah cerdas RI1 yang menyempurnakan pembangunan nuklir di Indonesia. Salah satunya hadir dari portal berita asal Inggris bernama World Nuclear News. Media ini menyoroti keseriusan Indonesia menggarap proyek nuklir terus menunjukkan perkembangan pesat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya perusahaan Indonesia yang sudah mengajukan proposal pembangunan reaktor nuklir. PT Torkon Power Indonesia telah menyerahkan dokumen kepada regulator nuklir Indonesia untuk memulai proses perizinan pembangunan pembangkit listrik berbasis teknologi reaktor garam cair yang canggih, tulis World Nuclear News. Selain itu, media tersebut juga mengapresiasi kinerja pemerintah Indonesia untuk memberantas permasalahan lingkungan. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan transisi energi guna mengurangi perubahan iklim dan mencapai emisi nol bersih, dengan mendorong penelitian dan pengembangan teknologi pembangkit listrik terbarukan. Sorotan kepada Bumi Pertiwi nggak cuma ditujukan media asal benua biru. Pasalnya, sejumlah surat kabar Asia Tenggara ikut mengulas perkembangan nuklir di Indonesia. Bukannya senang, media-media tersebut justru iri dengan kemajuan tanah air. Hal tersebut dapat dilihat dari pemberitaan yang diunggah laman di Investor. Surat kabar asal Vietnam ini mencari celah kekurangan dari proyek nuklir milik Indonesia. Indonesia telah lama berencana untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir guna mendukung transisi energi. Namun rencana tersebut menemui kendala sosial politik dan kelembagaan. Dapatkan celana formal kantor yang bisa kamu pilih dengan berbagai warna. Cek link di bawah ini. Itulah ulasan strategi nuklir Pak Prabowo yang bikin ASEAN ketar-ketir. Bagaimana pendapatmu? Ada komentar tentang cerita tadi?